Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Mempengaruhi karakter penting seperti kualitas dan rasa berkendara, frame sepeda seringkali menjadi fitur penentu sepeda favorit kita. Jadi, terlepas dari apakah kita sedang membangun sepeda impian, mempertimbangkan sepeda baru, atau sekadar menyukai detail teknis, kami telah menyusun panduan praktis ini untuk membantu kita lebih memahami fondasi sepeda kita. Sering disebut sebagai jantung sepeda, frame sepeda dapat dibuat dari serat karbon, aluminium, titanium, baja, atau kombinasi dari bahan-bahan ini. Setiap bahan frame sepeda menawarkan daftar karakteristik berbeda yang akan mempengaruhi biaya, kenyamanan, berat, kekakuan, kekuatan, dan daya tahan. Perlu dicatat bahwa yang paling penting adalah bagaimana material yang dipilih digunakan oleh para insinyur dan produsen, dan ini adalah sesuatu yang biasanya akan dipertimbangkan oleh setiap merek. Banyaknya faktor pemilihan frame sepeda. Hal pertama yang penting untuk dipahami tentang frame sepeda adalah tidak ada satu pilihan terbaik. Apa yang terbaik untuk satu orang belum tentu terbaik untuk orang lain. Namun, setiap jenis rangka memiliki kelebihan dan kekurangan yang unik. Dan sebelum kita menghabiskan puluhan juta, bahkan ratusan juta rupiah untuk sebuah sepeda, ada baiknya mempertimbangkan faktor-faktor berikut saat memutuskan material apa yang terbaik untuk kita. Berat sepeda dapat berdampak signifikan pada faktor lain, seperti kecepatan dan sensasi berkendara di jalan. Namun seringkali ada hubungan terbalik antara harga dan berat. Sepeda kita harus cukup kuat untuk membawa kita dan barang bawaan tambahan yang akan kita bawa dalam bentuk penir, rak, atau dudukan. Setiap material akan memiliki sifat kekuatan, tingkat kelelahan material, dan ketahanan benturan yang berbeda. Tetapi selalu ada keseimbangan antara berat dan daya tahan. Kelelahan material adalah proses kerusakan struktural atau mekanik pada bahan konstruksi akibat beban berulang atau stres. Kelelahan material dapat menyebabkan retakan kecil pada komponen yang kemudian membesar dan berakibat pada kegagalan akhir. Aspek lain dari berat yang perlu dipertimbangkan adalah seberapa penting memiliki sepeda yang ringan bagi kita. Misalnya, jika kita mengejar keunggulan performa, maka memiliki sepeda yang ringan akan lebih penting dalam daftar kita. Sedangkan bagi pesepeda non-kompetitif, apalagi hanya sekedar bersepeda santai di jalan datar, efek berat tidak terlalu signifikan. Pengaruh berat hanya akan terasa bila kita bersepeda di tanjakan. Selisih power per kilogram kenaikan hanya 0,62 watt per kilogram di gradien 5%. Pada kecepatan sepeda 4,3 km per jam, 1,23 watt per kilogram untuk gradien 10%, 1,83 watt per kilogram untuk gradien 15%, 2,42 watt per kilogram untuk gradien 20%, dan 2,99 watt per kilogram di gradien 25%. Tujuan bersepeda. Jika kita berencana untuk mengikuti kompetisi bersepeda, maka sepeda yang kaku dan ringan adalah pilihan yang ideal, sehingga mempersempit jenis bahan yang akan dapat dipilih. Bahan frame sepeda yang lebih kaku dan ringan didominasi oleh bahan karbon. Tetapi harus diingat, tidak semua frame karbon sesuai dengan harapan kita. Kualitas bahan karbon ditentukan oleh seberapa besar modulus elastisitas tarik, yang sayangnya data ini
tidak dipublikasikan oleh pabrikan. Sebaliknya, jika kita sedang melakukan touring atau merencanakan petualangan bersepeda yang mengharuskan kita duduk berjam-jam di sadel dan membawa barang, maka daya tahan adalah prioritas dan sekali lagi mempersempit jenis bahan yang dapat dipilih. Untuk jenis bersepeda ini, frame baja paling sering digunakan oleh pesepeda touring. Bahan baja memiliki kelenturan yang baik sehingga mengurangi guncangan atau getaran ketika bersepeda dalam durasi lama. Dan bahan baja yang kuat mampu membawa perbekalan yang lebih banyak. Bila kita hanya sekedar keliling kota atau bersepeda ke gunung dengan jalan aspal yang relatif mulus, frame berbahan aluminium adalah pilihan yang masuk akal. Area tempat kita bersepeda. Jarang orang memperhatikan kondisi geografis di mana dia paling sering bersepeda. Sebagai bahan pertimbangan untuk memilih frame sepeda, bahan baja yang bila tidak telaten dalam perawatan berpotensi berkarat. Jenis frame baja tentunya tidak cocok bagi pesepeda yang daerahnya dekat dengan pantai atau memiliki kelembaban yang tinggi. Bahan seperti aluminium bisa menjadi pilihan yang lebih baik mengingat kondisinya, tetapi tetap memiliki karakteristik yang mirip dengan baja. Masa pakai sepeda. Semua bahan akan cepat rusak seiring waktu, tetapi beberapa lebih cepat rusak dibandingkan yang lain. Baja akan berkarat jika tidak dirawat, tetapi lebih tahan lama dibandingkan aluminium dalam jangka panjang. Frame aluminium biasanya bertahan 5 hingga 10 tahun dengan penggunaan rutin, tetapi rentan terhadap kelelahan dan patah akibat tekanan. Frame serat karbon umurnya bertahan 6 hingga 10 tahun, tetapi bisa lebih pendek jika terkena benturan atau ditangani dengan tidak tepat. Perawatan rutin sangat penting untuk memastikan keawetannya. Frame baja dapat bertahan 10 hingga 20 tahun atau lebih jika terlindungi dari karat. Frame titanium dapat bertahan seumur hidup jika dirawat dengan benar karena sangat tahan terhadap korosi dan kelelahan. Anggaran. Anggaran seringkali menjadi faktor terbesar dalam memilih sepeda, terutama yang terkait dengan bahan frame sepeda. Tetapi, seberapa penting faktor ini bagi kita akan sangat mempengaruhi jenis bahan frame yang kita sukai. Misalnya, baja jauh lebih murah dibandingkan serat karbon. Secara umum, dari yang termahal hingga yang termurah, titanium adalah pilihan terbaik, diikuti oleh serat karbon, aluminium, dan baja. Seperti biasa, pertimbangan utama adalah berapa banyak yang kita rela keluarkan untuk hasil yang diinginkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.